Baik, terima kasih Bu Hani atas penyampaian materinya di sesi kedua ini. Perlu kami ingatkan Bapak Ibu sekalian terkait tugasnya tadi, bahwasanya sudah ada dua tugas yang diberikan. Yang pertama tadi HIRAT atau IPPR yang sudah saya kirimkan di grup itu ada dua contoh. Yang satu adalah form kosongan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan dari form tersebut, nanti tinggal nama aja diganti kosongannya ganti nama Bapak Ibu masing-masing atau pekerjaannya masing-masing. Kemudian sudah kami kirimkan juga form HIRAT terkait contoh pengisiannya sudah ada juga yang persis seperti yang ditampilkan oleh Bu Ani tadi. Kemudian untuk yang CSA juga sama, sudah kami kirimkan dua form. Apabila Bapak Ibu membutuhkan form yang lain, CSA yang lain, karena ada beberapa CSA selain forklift, pengangkatan forklift, itu nanti Bapak Ibu bisa mengambil di link yang sudah kami share bersamaan dengan link Zoom yang kami bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti di sana ada form kelengkapan, nanti silahkan diambil. Tahu nanti dibutuhkan juga ketika Bapak Ibu bekerja atau di lapangan juga. Contohnya ada di sana bisa dilihat seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian di sesi kedua ini karena ini sudah pukul jam 12 lebih 7 menit, kita akan break terlebih dahulu sekitar 1 jam dan nanti kita ketemu kembali di pukul 13.00 atau jam 1 siang. Boleh nanti off cam saja boleh atau keluar dari Zoom kami persilahkan apabila device-nya dirasa panas dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian marilah kita istirahat dulu. Selamat siang dan tetap semangat. Monggo Bapak Ibu sekalian boleh istirahat 1 jam. Istirahat Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Jen. Yuk. Oke, sampai Yuk. Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Mas Zen. Selamat datang kembali Bapak Ibu teman-teman. Suara saya masih bisa diterima lancar ya di sana ya teman-teman. Masih Bu. Siap, Aman Bu. karena tadi sempat hujan ya, jadi mungkin up and down gitu ya untuk sinyalnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman, saya izin untuk share gitu ya untuk di terkait dengan komunikasi gitu ya. Jadi ada beberapa unit kompetensi ya. Kalau tadi yang sudah di apa namanya bahas gitu ya, itu adalah terkait dengan kelompok pekerjaan yang pertama ya. Bapak Ibu ada 5 unit kompetensi meskipun tidak urut ya. Jadi mohon maaf memang kadang karena sekarang adalah modelnya pengelompokan berdasarkan apa namanya kelompok kerjanya tadi gitu ya, tidak urut berdasarkan unit kompetensi gitu ya. Maka saya dahulukan gitu ya yang untuk unit kompetensi atau untuk yang kelompok kerja yang pertama gitu ya terkait dengan strategi manajemen risiko tadi gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ini terkait dengan komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi gitu ya untuk komunikasi itu apa sih gitu ya. Nah, salah satu gitu ya untuk yang bentuk komunikasi K3 gitu ya itu adalah yang termasuk di dalamnya itu adalah safety briefing atau safety talking gitu ya ataupun toolbox meeting kadang gitu ya. Nah, jadi ada beberapa istilah ya atau mungkin safety induction. Nah, jadi Bapak Ibu begitu ya, untuk tujuan dari safety briefing ini gitu ya, itu adalah memperkenalkan biasanya gitu ya terkait dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi Bapak Ibu misalnya ada orang lain yang ada di tempat kerja Bapak Ibu misalnya akan melakukan suatu pekerjaan gitu ya, sebelum melakukan pekerjaan biasanya akan ada safety briefing tadi gitu ya. Nah, jadi salah satu yang biasanya gitu ya menghadiri safety briefing ini bisa dari manajernya gitu ya, bisa supervisor gitu ya, pekerja lapangan biasanya atau semua pekerja yang terlibat. Jadi termasuk orang lain gitu ya yang ada di tempat kerja tadi, misalnya saya gitu ya berada di tempat kerja Bapak Ibu gitu ya. Nah, saya akan misalnya Ibu ada keperluan apa misalnya begitu gitu ya. Oh, saya akan melakukan training misalnya begitu. Nah, itu termasuk saya itu juga harus diberikan safety briefing tadi atau safety induction dengan tujuan adalah memperkenalkan atau menjelaskan gitu ya terkait dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja tadi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi komunikasi bisa dalam bentuk safety briefing, toolbox meeting dan seterusnya tadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi Bapak Ibu teman-teman, komunikasi itu juga terkait dengan simbol. Mengapa? Karena komunikasi dengan bahan kimia itu tidak bisa dengan cara berbicara. Mengapa? Karena sistem komunikasi untuk bahan gitu ya, itu biasanya adalah dengan memperhatikan simbolnya,
memperhatikan MSDS-nya atau LDKB-nya. Nggak ada yang namanya misalnya asam sulfat gitu ya. Hai, aku adalah asam sulfat gitu. Nggak ada gitu ya. Yang ada adalah kita harus membaca MSDS atau LDKB-nya. Atau mungkin misalnya kalau yang kelistrikan teman-teman sering menjumpai misalnya pelumas gitu ya, pelumas di apa namanya trafo misalnya begitu gitu ya. Nggak ada yang namanya pelumas trafo tuh, hai aku adalah pelumas trafo, sifatku adalah seperti ini loh, nggak ada ya, betul ya Pak Darsono? Jadi yang ada adalah Bapak Ibu teman-teman semuanya harus membaca MSDS-nya, membaca labelnya. Nah, Bapak Ibu sambil merefresh gitu ya, sambil apa namanya menghangatkan diri kembali gitu ya, merekol ingatan-ingatan gitu ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa simbol nih gitu ya yang terkait dengan potensi bahaya gitu ya. Mungkin bisa dengan Pak Rudi Jackson, Pak Rudi. Ya, baik, Bu. Oke, Pak Rudi untuk simbol yang paling kiri nih, kira-kira menunjukkan potensi bahaya apa ini, Pak? Yang Mhm. mudah terbakar, Oke, kalau yang di sebelah kanannya, Pak? mudah meledak, Oke, berikutnya. gas beracun, Oke, yang berikutnya, panah ke bawah. kelistrikan, Oke, kelistrikan potensi tegangan tinggi ya. ya, Oke, kemudian yang berikutnya, yang kayak tanduk, tanduk apa namanya? Kayak tanduk sapi. Apa ini, teman-teman? Colek sebelahnya, Pak Rudi, boleh gitu ya? Boleh Bapak colek sebelahnya, Pak. Atasnya atau bawahnya kalau yang model ini? Mhm. Mau colek siapa ini, Pak? terserah Ibu. Oke. Kalau terserah saya siapa ya anaknya? Oke deh, mungkin Mbak Eva. Jackson Mbak Eva. Tinggal dua Mbak Eva. Mhm. Yang model kayak ujungnya lancip ini. Ini banyak dijumpai di rumah sakit biasanya. Apa ini, teman-teman? Potensi bahaya Infeksi, infeksius. Oke ya, infeksius ya. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, Mbak Eva. Itu lupa, Bu. Ini yang kayak kipas angin. Potensi bahaya Radiasi. radiasi. Jadi kalau model-model ini biasanya ada di ruang ronsen gitu-gitu ya. Nah, ini adalah potensi bahaya radiasi. Nah, ini adalah termasuk dalam sistem komunikasi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekali lagi tidak hanya dalam bentuk seperti briefing, seperti talking gitu ya. Tapi pemberian simbol, pemberian MSDS, label gitu ya, itu termasuk dalam sistem komunikasi. Clear ya sampai di sini ya Bapak Ibu teman-teman ya. Oke, ada yang ingin didiskusikankah teman-teman? Silakan. Nah, Bapak Ibu teman-teman gitu ya, untuk berikutnya gitu ya itu adalah terkait dengan dokumen-dokumen ya. Jadi mohon maaf ini saya percepat saja gitu ya untuk penjelasannya gitu ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan dokumen-dokumen K3. Apa sih yang ada di dokumen K3? Yang pertama pasti ada kebijakan. Jadi kebijakan ini gitu ya berdasarkan PP 50 2012 yaitu tentang penerapan SMK 3 gitu ya. Kebijakan ini harus tertulis, tertanggal, ditandatangani. Jadi kebijakan ini hukumnya wajib ya, ada ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi gitu ya kebijakan itu harus ada gitu ya. Biasanya kebijakan itu bisa tersendiri, bisa tertuang juga nanti di panduan gitu ya. Nah, jadi biasanya kebijakan ini ada. Istilahnya bisa saja itu nanti dituliskan gitu ya, itu masuk ke panduan, masuk ke intinya kebijakan ini adalah level yang tinggi gitu ya, tertinggi di dokumen K3 gitu ya. Kemudian di bawahnya gitu ya, itu ada manual ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada manualnya, kemudian dirincikan di dalam SOP atau prosedur gitu ya. Kemudian dari prosedur itu akan di breakdown menuju ke instruksi kerja. Jadi biasanya prosedur itu kan SOP itu misalnya SOP 1 tapi untuk serangkaian kegiatan. Misalnya kayak di tempat kami SOP-nya adalah praktikum. Nah, praktikum itu dimulai dengan pendaftaran. Kemudian ada jadwal gitu ya karena nanti kan praktikum itu pasti ada kurang lebih di 8 kegiatan misalnya begitu gitu ya.
Nah, masing-masing kegiatan nanti kan ada pelaksanaannya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Dan nanti ada SOP-nya itu dalam satu SOP itu adalah kegiatan di pelaporan misalnya begitu. Nah, jadi dalam SOP gitu ya itu biasanya nanti ada beberapa kegiatan yang terlibat di dalamnya. Nah, begitu nanti menggunakan yang lebih rinci gitu ya, itu nanti ada yang disebut dengan instruksi kerja Bapak Ibu. Nah, instruksi kerja ini gitu ya, itu biasanya nanti bisa dalam bentuk rangkaian kata urutan 1, 2, 3, 4 gitu, atau dalam bentuk flowchart biasanya. Nah, ini adalah gambarannya gitu ya, untuk gambaran untuk instruksi kerja. Dan yang berikutnya itu adalah formulir penerapan. Nah, Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu kerjakan, baik itu yang HIRAK maupun yang CSA, itu termasuk di dalam formulir yang penerapan. Clear ya sampai di sini ya. Jadi itu adalah tingkatan dokumen K3 gitu ya yang biasanya digunakan untuk sistem dari penjaminan mutunya. Nah, jadi di dalam penjaminan mutu untuk K3 gitu ya, itu ada di SMK3 ya. Jadi sistem manajemen K3 itu adalah penjaminan mutu untuk K3 sebetulnya. Nah, di sana gitu ya Bapak Ibu nanti menggunakannya adalah di PP gitu ya, PP 50 tahun 2012 gitu ya, yang terkait dengan penerapan SMK3. Siapa saja sih yang wajib untuk menerapkan SMK3 gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk penerapan SMK3 gitu ya, itu adalah wajib gitu ya. Jadi penerapan SMK3 gitu ya, itu wajib hukumnya gitu ya bagi perusahaan gitu ya yang mempekerjakan setidaknya 100 orang atau lebih gitu ya, atau memiliki potensi bahaya besar. Nah, ini adalah kewajiban ya Bapak Ibu untuk penerapan SMK3. Jadi SMK3 itu gitu ya, itu adalah wajib gitu ya bagi perusahaan gitu ya yang mempekerjakan minimal adalah 100 orang atau lebih gitu ya, atau memiliki potensi bahaya besar. Jadi bisa karena jumlah pekerjanya, bisa juga karena potensi bahayanya. Bisa diterima sampai di sini Bapak Ibu, teman-teman? Ada yang ingin didiskusikan dulu, silakan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu begitu ya, untuk formulir penerapan itu salah satunya tadi adalah HIRAK gitu ya, atau IBPR ya. Jadi formulir penerapan itu bisa IBPR, bisa CSA, nanti ada formulir-formulir apa namanya inspeksi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah di formulir penerapan. Dan biasanya itu nanti bentuknya adalah tinggal checklist, centang-centang kondisinya misalnya gitu. Sehingga mengapa di awal kemarin gitu ya Mas Zen gitu ya itu meminta kita untuk berpose checklist seperti ini gitu ya. Nah, kompeten itu karena apa? Karena biasanya isiannya itu adalah berupa checklist. Nah, ini itu bukan karena apa namanya pilkada loh ya. Nah, ini adalah karena checklist ya. Nah, itu. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan dokumen K3 gitu ya yang harus disiapkan gitu ya pada saat nanti teman-teman akan menerapkan sistem penjaminan mutu atau sistem manajemen K3 di tempat kerja. Apakah ini bisa diterima teman-teman untuk tingkatan-tingkatan dokumennya? Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Clear ya teman-teman ya. Nah, satu misalnya yang terkait dengan kebijakan. Jadi kebijakan itu harus tertulis ya teman-teman dari top manajemen gitu ya yang isinya adalah komitmen terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan. Bisa berisi tujuan, bisa prinsipnya, kemudian komitmennya gitu ya yang tujuannya adalah mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja karena untuk K3 tadi ada dua sudut pandang yaitu sudut pandang keselamatan yang tujuannya adalah mencegah kecelakaan kerja dan sudut pandang kesehatan yang tujuannya adalah mencegah agar tidak terjadi penyakit akibat kerja. Itu isi dari kebijakan. Kemudian ini contohnya gitu ya, kebijakan ketiga misalnya gitu ya, komitmen menciptakan lingkungan kerja gitu ya, yang aman dan seterusnya tadi gitu ya. Nah, kemudian
di dalam mewujudkan komitmennya gitu ya. Nah, janjinya apa nih gitu ya? Identifikasi bahaya. Ini ya, teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh kebijakan yang harus tertulis, tertanggal dan ditandatangani, teman-teman. Nah, ini gitu ya. Jadi, kalau yang di bagian bawah ini nama gitu ya. Berarti kan dia ada namanya ya. Nah, jadi ini tertulis, kemudian tertanggal gitu ya, kemudian ditandatangani. Jadi menunjukkan nama dan jabatannya gitu ya, kemudian tanda tangan. Nah, ini adalah gambaran contoh kebijakan gitu ya yang terkait dengan K3. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan kebijakan. Sampai di sini teman-teman clear ya untuk kebijakan ya. Baik, gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah manual ya, teman-teman ya. Jadi manual itu adalah dokumen yang menjelaskan terkait dengan persyaratan, tanggung jawab, wewenang, dan proses-proses yang saling berinteraksi sebagai panduan di dalam suatu sistem manajemen. Contoh misalnya itu adalah manual sistem manajemen K3, kebijakan K3 gitu ya, struktur organisasi misalnya begitu gitu ya. Identifikasi baik itu isu-isu internal ataupun eksternal perusahaan gitu ya dan seterusnya. Jadi teman-teman gitu ya manual di sini gitu ya intinya satu pasti tertera di sana adalah struktur organisasi itu pasti ada. Nah itu biasanya masuk ke manualnya. Ya jadi intinya nanti ada dokumen-dokumen terkait dengan persyaratan tanggung jawab pemenang dan seterusnya. Nah ini yang di tingkatan yang kedua gitu ya yaitu terkait dengan dokumen manual K3 gitu ya. Di bawah manual itu ada prosedur teman-teman. Prosedur itu dokumen yang menjelaskan secara spesifik atau langkah-langkah kerja dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan. Jadi di sini seperti dengan SOP. Atau kalau bahasa sekarangnya adalah POB ya, teman-teman ya. Prosedur operasional baku. Jadi POB sebutannya. Jadi kalau dulu kita mengenalnya sebagai SOP, kalau yang sekarang istilahnya adalah POB, yaitu prosedur operasional baku. Nah, contohnya misalnya di sini adalah SOP manajemen risiko. Di dalamnya nanti ada untuk membuat matrik dan seterusnya, misalnya begitu gitu ya. Prosedur investigasi, prosedur JSA, prosedur P2K3 dan seterusnya. Bagaimana untuk melakukan tindakan perbaikan dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh SOP ya, teman-teman ya. Nah, jadi ada banyak sekali gitu ya di SOP ini gitu ya tergantung dari perusahaan masing-masing. Ini adalah tingkatan yang ketiga yaitu SOP. Clear ya, teman-teman ya? Berikutnya di bawahnya SOP gitu ya, itu ada IK atau instruksi kerja. Nah, instruksi kerja itu merupakan perintah tertulis sebetulnya gitu ya ataupun tidak tertulis. Jadi kalau tidak tertulis biasanya gitu ya, itu nanti diberikan pada saat seperti briefing. Tapi jarang sekali. Karena apa? Karena kalau tidak tertulis nanti tidak ada buktinya Bapak Ibu. Karena kadang yang dibutuhkan itu adalah bukti tertulisnya. Jadi gitu ya, biasanya nanti gitu, kalau tidak ada bukti tertulis biasanya tidak kami anggap gitu ya. Meskipun itu di dalam apa namanya sistem gitu ya, sistem di tempat kerja teman-teman gitu ya, itu biasanya juga bisa dilakukan. Tetapi biasanya kalau kami membantu untuk audit gitu ya, itu adalah harus ada bukti tertulisnya. Contoh misalnya instruksi kerja untuk bekerja di ketinggian, pengoperasian kren gitu ya, penanganan tumpahan gitu ya, dan seterusnya. Nah ini adalah dokumen yang di bawahnya SOP. Jadi kebijakan manual gitu ya, SOP di bawahnya adalah IK atau instruksi kerja. Bisa berbentuk cerita, satu misalnya gunakan apa misalnya gitu ya. Dua, apa, nah itu bisa dalam bentuk cerita. Bisa juga dalam bentuk flowchart Bapak Ibu teman-teman. Nah, jadi kalau bentuk flowchart itu biasanya tinggal kita melihat skemanya gitu ya, diagram alirnya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang kita ikuti. Nah, itu adalah dokumen yang terkait dengan instruksi kerja gitu ya. Dan berikutnya itu adalah formulir penerapan. Jadi formulir penerapan itu atau formulir dokumen gitu ya, itu adalah formulir yang arasnya terendah ya dari suatu tingkatan dokumen gitu ya. Nah, itu ada banyak sekali gitu ya. Ada banyak sekali gitu ya. Misalnya
Itu adalah formulir-formulir gitu ya, terkait dengan inspeksi, terkait dengan izin kerja gitu ya, terkait dengan investigasi, terkait dengan laporan gitu ya. Nah, itu ada form-formnya biasanya. Nah, sehingga Bapak Ibu gitu ya, nanti untuk form-form ini gitu ya, itu nanti dijadikan satu bundle biasanya gitu ya, itu adalah form untuk sistem K3-nya. Nah, jadi gitu ya, nanti tidak usah mencari kemana-mana gitu ya. Biasanya kalau mau mencari form ini misalnya inspeksi gitu ya, inspeksi apa nih? Inspeksi toilet, nah itu langsung masuk. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan formulir penerapan K3. Dari level dokumen ini, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Clear ya? Oke. Pak Mirwan, Jackson, Pak Mirwan, masih ingat ya? Level tertinggi dari dokumen apa tadi, Pak? Kalau tertinggi dari dokumen Kebijakan. Kebijakan. Oke. kebijakan, Good job. Gitu ya. Di bawahnya? terus Ma, oh, ma, oh, manual. manual ya Oke. manual. Oke ya. Terus di bawahnya manual ada SOP atau SOP prosedur. ya, Oke ya. Terus di bawahnya prosedur ada dokumen instruksi. instruksi Oke, kerja, instruksi kerja. Oke, sip, good job ya. Dan yang terus berikutnya formulir. formulir. Oke, nah itu adalah tingkatan. Intinya mirip gitu ya dengan sistem manajemen ISO dan seterusnya itu intinya sama gitu ya. Jadi ada dokumen tingkatan tertinggi gitu ya sampai dengan formulir. Ini gitu ya, arasnya adalah ini gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya ya Bapak Ibu untuk dokumen yang terkait dengan penerapan K3 atau terkait dengan K3. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, terkait dokumen tadi, adakah yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Silakan. Bu, apakah dokumen itu harus semua ada arasnya berurutan begitu atau misalnya instruksi kerja tidak ada gitu karena sudah ada di atau SOP harus gitu semua ya. iya. Nah, untuk SOP tadi gitu ya, karena satu SOP biasanya kan ada banyak nih gitu ya, ada beberapa kegiatan di sana gitu ya. Kadang itu sudah tercantum di SOP Ibu. Cuma nanti biasanya untuk lebih spesifik, katakanlah misalnya pengoperasian komputer lah. Nah, itu biasanya ikannya yang ditempelkan di sebelahnya karena SOP kan lebih gede nih gitu ya. Misalnya, apakah harus ada semuanya? Tidak. Kadang kita menyebutnya, ada yang teman-teman itu menyebutnya SOP adalah sebagai WI atau work instruction. Tapi intinya untuk aras dari atau untuk hierarki dari dokumen gitu ya. Nah, itu biasanya ada dokumen-dokumen yang seperti itu. Dan biasanya nanti pada saat kita audit biasanya Ibu, itu yang kita lihat itu malah justru ikannya Ibu. Karena SOP kadang kan mereka simpan di owner ya. SOP itu kadang malah nggak diperlihatkan gitu. Jadi yang kita lihat itu malah justru nanti IKA biasanya. Jadi kalau ada IKA, oh ini sepertinya ikannya sudah ada, sudah clear begitu gitu ya. Dan di situ ada serangkaian ini gitu ya, serangkaian kegiatannya tadi gitu ya. Nah itu kita biasanya sudah lewat lah ini karena biasanya SOP itu kan gabungan gitu ya dari beberapa kegiatan tadi. Kalau pengalaman Bu Wijaya sendiri Bu, selama ini nih, gitu kan pengalaman Ibu banyak juga nih gitu ya. Seperti apa Ibu biasanya kalau dikaitkan dengan dokumen ini? Hanya kebijakan, manual, prosedur, langsung formulir. Oh begitu ya, oke gitu ya. Iya karena tadi SOP karena kadang gabungan Ibu dari Iya. beberapa kegiatan tadi ya. Nah sehingga ya tadi isinya ya kumpulan dari IKA. Nah itu ya Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Cuma ini adalah secara aras atau secara susunan rangkaian gitu ya. Nah itu secara hierarkinya kurang lebih seperti itu. Ini ya Bapak Ibu teman-teman yang intinya adalah dokumen-dokumen yang terkait di rekaman ya. Jadi di bagian paling bawah itu tidak hanya formulir ya Bapak Ibu, bahkan mungkin bisa juga dia berupa foto misalnya begitu gitu ya. Atau kalau mungkin di tempatnya Pak Komang gitu ya misalnya itu adalah permohonan Pak misalnya permohonan untuk uji sampel misalnya begitu gitu kan. Nah, itu kan ada dari luar misalnya begitu gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya termasuk di sini. Jadi kalau mungkin di tempatnya Pak Komang kan SOP-nya misalnya untuk analisis misalnya gitu ya atau pengambilan sampel misalnya. Nah, itu SOP-nya nanti
ikannya kan biasanya bentuknya nanti adalah ya tadi diagram gitu ya, diagram alir yang mungkin gitu ya, itu hanya setelah menerima permintaan dari luar misalnya, nah siapa yang menerima dan seterusnya diteruskan kemana dan seterusnya. Nah itu biasanya ada di sana. Kalau pengalaman Pak Komang terkait dokumen seperti apa nih Pak yang biasanya ada? Kalau kalau dari tempat kami Bu, Mhm, dokumen ketiga yang ada itu seperti halnya kebijakan, mhm. kemudian juga SOP ada, prosedur, Ada ya. kemudian juga Mhm. IKA juga ada. IKA Ika juga ini ada ya. digunakan untuk setiap analis untuk melakukan aktivitas mengujinya. Mengujinya ya, analisisnya Iya, ya. Mhm, iya. Oke, gitu ya. Nah, Kalau ini untuk adalah pencap gambarannya. Betul, gitu ya. Untuk pelaporan juga ada ya, Pak? Kalau yang di bagian eh, bawah. Mhm, pelaporan ada. Baik itu Mm-mm. pelaporan sementara ibaratnya yang masih di internal sampai nanti ke klien ya atau ke customer ya. Iya, ada yang namanya laporan hasil uji di LHU. Mhm, Nah, itu juga mhm, mhm, hasil dari analis itu kemudian mhm, diperiksa oleh penyelia, kemudian juga mhm. nanti diketik, kemudian itulah menjadi laporan untuk disampaikan Oke, untuk atau yang pihak ketiga. ini ya. Iya, Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi intinya ada sangat banyak begitu ya. Jadi ada sangat banyak sekali dokumen-dokumen yang rekaman tadi di bagian bawah ya. Jadi formulir yang paling bawah gitu ya atau aras dari dokumen yang paling bawah gitu ya. Itu justru yang paling banyak. Nah, karena apa? Karena kadang yang di atasnya atau level yang di atasnya gitu ya, itu hanya menyediakan yang tadi gitu ya, kerangka besarnya aja. Nah, jadi untuk penyiapan dokumen dan sebagainya itu ada di formulir penerapan ini. Nah, ini adalah gambarannya gitu ya. Dan Bapak Ibu teman-teman mungkin jangan dilupakan juga biasanya kalau apa namanya terkait dengan project ya, itu ada CSMS ya, teman-teman ya. Iya, Nah, SMS. CSMS ini yang paling sering nih Pak Mirwan, Pak siapa? Mauludin gitu ya. Nah, ini paling sering ini. Karena terkait dengan kerjasama tadi ya, mengerjakan sebagian proyek tadi ya Pak ya. Nah Iya, ini wajib, gitu ya, wajib ada CSMS-nya tadi gitu ya. Nah itu adalah gambaran dokumennya ya teman-teman. Karena sebagai mitra tadi gitu ya, subkon dari suatu perusahaan misalnya begitu gitu ya. Nah itu pemilihannya atau untuk tender dan sebagainya kan harus menyertakan CSMS. Nah CSMS itu juga terstrukturnya kurang lebih juga dari dokumen-dokumen ini. Itu teman-teman gitu ya. ada penilaiannya nanti di SMS Ya, itu. betul gitu ya. Jadi ada penilaian dan itu tadi diterima ataukah tidaknya tadi gitu ya. Iya, Jujur betul. loh ini jujur loh Pak ya, ini jujur loh gitu ya. Kalau dari apa namanya tender gitu ya. Nah, itu harusnya Iya. CSMS-nya yang ini gitu ya. Tapi kadang mohon maaf nih gitu ya ada yang tidak terlihat tadi gitu ya. Ini biasanya yang suka menilai menilai apa dokumen-dokumen ini adalah Pak Darsono nih kayaknya gitu ya. Pak Darsono gimana nih Pak selama ini nih Pak untuk apa dokumen dari mitra nih Pak? Dokumen dari mitra kita lihat kelengkapannya kalau memang ada dan dinilai para jadinya itu benar, ya sudah Mhm. kita nyatakan pada Hmm. saat prakualifikasi Bu untuk Oh gitu ya. pengecekan CSMS-nya. Itu saja Mhm. kita menyatakan dia tinggi, Mhm. kriteria ekstrim, ataupun Mhm. rendah, sedang, itu dari situ gitu. Oh gitu ya. Kelengkapan berkasnya. Ya, Pak. Mhm. Dan itu tidak semudah membalik telapak tangan ya Pak. Betul, Bu. Itu juga ada Unsur-unsur yang tidak faktor-faktor tertentu. unsur-unsurnya itu yang tadi ada yang tidak terlihat juga itu tadi ya Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, ini adalah gambarannya gitu ya. Secara teoritis kalau di kami kan ini gitu kayaknya mudah banget gitu ya. Tapi prakteknya Bapak Ibu mohon maaf gitu ya memang kadang mohon maaf gitu ya yang teman-teman sering di lapangan itu memang tidak semudah untuk membalik telapak tangan tadi gitu ya. Nah, ini adalah gambaran yang terkait dengan dokumen tadi dan dokumen untuk tadi ya beberapa pekerjaan yang di-share gitu ya dengan mitra tadi gitu ya. Salah satunya itu adalah menggunakan sistem tadi ya, kontraktor sistem manajemen gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya gitu ya. Nah, ini ya teman-teman jadi dokumen formulir dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu gitu ya, untuk yang di form di bagian bawah, salah satu yang penting tadi rangkaiannya antara HIRAK dan JSA itu adalah izin kerja Bapak Ibu. Jadi setelah nanti di tempat Bapak Ibu kan membuat hirak nih gitu ya, ada banyak pekerjaan nih di masing-masing unit.
Kemudian kalau yang memiliki potensi bahaya yang sangat signifikan tadi, misalnya pengelasan atau masuk ke ruang terbatas dan seterusnya tadi, gitu ya, maka Bapak Ibu kan harus membuat JSA tadi, betul ya, Pak Mauludin ya. Nah, misalnya masuk ke ruang terbatas, ke tangki misalnya gitu, atau mungkin ke kontainer, melakukan pengecatan, melakukan perbaikan dan seterusnya gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu selain membuat JSA tadi gitu ya, itu juga harus ada dokumen lagi yang harus disertakan. Salah satunya adalah fit for work ya. Jadi bisa untuk melakukan pekerjaan itu kondisinya fit. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, tujuannya nanti adalah untuk mendapatkan izin kerja Bapak Ibu. Jadi izin kerja ini bukan kita izin tidak bekerja loh ya sebetulnya, tapi adalah izin untuk melakukan pekerjaan. Karena kalau di tempat kami izin kerja itu izin tidak bekerja, Pak. Izin Kebalik bolos ya. ya, Bu. Jadi Izin bolos ya. izin. Nah itu gitu ya. Jadi ini adalah izin kerja tadi ya teman-teman ya. Nah apa sih tujuan dari izin kerja tadi gitu ya? Nah, ini untuk di pelatihan kita ya. Jadi bagaimana izin kerja tadi diperlukan, mengapa diperlukan dan seterusnya gitu ya. Nah, yang pertama harus kita ketahui Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Izin kerja itu dibagi menjadi beberapa. Satu itu adalah izin kerja umum. Jadi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan umum di sini gitu ya. Misalnya rutin dan seterusnya gitu ya. Ada izin kerja panas Bapak Ibu. Salah satu izin kerja panas itu adalah pengelasan. Kemudian tadi izin masuk ruang terbatas atau confined space entry. Jadi ruang terbatas itu biasanya sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang mana saja dia termasuk dalam ruang terbatas. Itu ada daftarnya. Karena nanti daftar ini harus dilaporkan juga ke dinas Bapak Ibu. Jadi ruang terbatas yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, itu juga harus sepengetahuan dari dinas. Jadi ada daftarnya gitu ya. Kemudian ada izin kerja penggalian, terutama nanti di construction, di pertambangan dan seterusnya gitu ya. Dan juga izin kerja untuk bekerja di ketinggian. Banyak sekali pekerjaan di ketinggian gitu ya. Misalnya satu itu pemasangan, kalau Pak Darsono mungkin tidak hanya sekedar di ketinggian ya Pak, bekerja di apa namanya dalam kondisi apa tersambung apa Pak istilahnya Pak? Kalau kami ada bagi tiga, Bu, kondisi Heeh, bekerja dalam keadaan tidak bertegangan, heeh. kondisi ketinggian, dan kondisi bertegangan. Nah, itu gitu ya. Jadi ini luar biasa lagi gitu ya. Jadi luar biasa untuk pakaiannya juga ya Pak ya yang harus disiapkan ya, tidak hanya sekedar full body harness gitu ya, teman-teman gitu ya, tapi juga harus yang kalau dalam kondisi bertegangan tadi ya Pak. Nah, itu kan khusus ya untuk apa? Peralatan APD-nya kan juga khusus ya. Betul, ada peralatan khusus dan Hmm. ada APD khusus. APD khusus ya untuk ininya ya. Nah ini adalah gambarnya karena luar biasa loh Bapak Ibu tegangan tinggi. Tegangan tinggi mereka di ketinggian gitu ya. Luar biasa ini. Nah ini gambarannya ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi sekali lagi untuk izin kerja ini gitu ya dibagi menjadi beberapa gitu ya. Izin kerja umum gitu ya biasanya ya umum gitu ya izin kerja umum pekerjaan-pekerjaan rutin biasanya. Kemudian kerja panas salah satu izin kerja panas itu adalah pengelasan tadi ya. Kemudian izin masuk ruang terbatas ini mungkin yang kemarin Pak Mauludin sudah sering juga gitu ya masuk ke tangki, masuk ke apa namanya lokasi di mana nanti untuk daftar dari ruang terbatas itu gitu ya itu ada dan peraturannya baru ya Bapak Ibu teman-teman untuk ruang terbatas ini gitu ya itu November 2023 itu diterbitkan yang baru peraturannya gitu ya. Jadi kalau dulu yang melakukan pekerjaan itu kan petugas atau ruang terbatas utama gitu ya sama yang madya ya. Kalau sekarang dibagi tiga Bapak Ibu untuk yang ada di ruang terbatas gitu ya. Satu itu adalah teknisi ruang terbatas gitu ya. Yang kedua itu adalah gas detektor atau pendeteksi gas. Yang ketiga itu adalah tim emergency. Nah, jadi ini ada tiga ini gitu ya dan itu tidak boleh tidak ada. Ketiga-tiganya harus ada gitu ya. Nah, itu adalah gambaran untuk peraturan yang baru tadi. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan ruang terbatas baru 2023 loh, Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang dulu adalah apa namanya? Ahli utama gitu ya, ruang terbatas misalnya begitu gitu ya. Nah, sekarang perpanjangan untuk sertifikatnya tidak bisa lagi pakai ahli utama tadi gitu ya, tetapi menggunakan teknisi.
ruang terbatas. Nah, jadi bunyi sertifikasinya beda sekarang Bapak Ibu. Nah, ini gambarannya untuk peraturan yang baru ya. Nah, kemudian yang pertama dari izin kerja umum, gitu ya. Apa sih izin kerja umum? Izin kerja umum itu adalah suatu sarana di mana, gitu ya, supervisor atau yang mempunyai kuasa lah, gitu ya, di tempat kerja yang memberikan izin tadi, gitu ya, yang punya area tadi, gitu ya, kepada petugas, gitu ya, termasuk di dalamnya adalah kontraktor tadi untuk melakukan suatu pekerjaan, gitu ya, di suatu tempat kerja, gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan potensi bahaya yang akan timbul tadi. Dan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut itu selamat untuk bisa dilakukan. Nah, ini adalah gambarannya ya Bapak Ibu untuk izin kerja ini gitu ya. Kemudian tujuannya gitu ya untuk membentuk komunikasi. Nah, jadi Bapak Ibu izin kerja ini adalah salah satu bentuk komunikasi di antara kelompok kerja lintas fungsi gitu ya dari suatu tempat kerja Bapak Ibu. Nah, jadi gitu ya, tujuannya mengingatkan pekerja tadi akan bahaya yang mungkin timbul dan memastikan bahwa pekerjaan tersebut dapat selamat untuk dilakukan. Ini adalah izin kerja umum. Jadi intinya adalah untuk komunikasi. Jadi nanti Bapak Ibu, gitu ya, izin kerja ini akan diberikan kepada pekerja tadi yang akan melakukan pekerjaan gitu ya, dari yang punya pekerjaan gitu ya, kemudian masuk gitu ya, kemudian di tempat yang ada area tadi gitu ya, Bapak Ibu mau masuk gitu ya, nah itu harus ada izin dari supervisornya. Maka nanti untuk form izin kerja gitu ya, ada beberapa tanda tangan yang dibutuhkan. Tujuannya adalah tanggung jawab dari pekerjaan itu tadi Bapak Ibu. Nah, nanti untuk contoh izin kerja ini Bapak Ibu itu bisa dilihat gitu ya di contoh kelengkapan yang ada di Google Drive yang sudah di-share linknya oleh teman-teman dari GSK. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah punya it's okay gitu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau tidak gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah izin kerja ini gitu ya. Kemudian ini ya Bapak Ibu gitu ya, guna menjamin semua pekerja tadi gitu ya yang terlibat gitu ya sudah mengikuti prosedurnya gitu ya, maka butuh suatu izin kerja gitu ya. Maka biasanya ada beberapa pekerjaan gitu ya yang harus memperoleh izin kerja. Contoh misalnya pengelasan, cutting gitu ya, hot tapping gitu ya. Bahkan untuk pengambilan sampel tertentu betul ya Pak Komang ya. Nah, itu juga butuh gitu ya untuk izin kerja ini gitu ya. Padahal mereka yang minta gitu ya. Tapi tetap kita harus mendapatkan izin kerja untuk melakukan kegiatan di sana. Kemudian bekerja di tangki ya, di bejana gitu ya, ruang-ruang terbatas lain ya teman-teman, ini harus ada gitu ya. Mohon maaf ya Pak Mauludin yang kemarin seharusnya itu termasuk ruang terbatas. Tapi menjadi tidak perlu gitu ya, tidak perlu mengikuti prosedur ruang terbatas gitu, tapi yang penting Bapak siapkan aja prosedurnya Bapak gitu ya supaya tidak menyalahi gitu ya pada saat nanti ada kita tidak menginginkan sesuatu hal itu terjadi gitu ya, tetapi kita harus tetap mengikuti prosedur gitu ya karena prosedur itu sudah memperhitungkan gitu ya kemungkinan-kemungkinan yang berskenario atau skenario terburuk tadi. Itu gitu ya. Cuma gantian Bu, 15 menit ganti orang gitu. Karena style ya kan, memenuhi style kemarin ya. Nah, Iya, itu kan dari nilai ambang batas ya Bapak Ibu, itu yang harus faktor bahaya kimia tadi ya. Nah, jadi mengapa harus 15 menit? Mungkin sedikit mengingatkan ya Bapak Ibu, ada yang disebut dengan nilai ambang batas ya kemarin untuk faktor fisika maupun kimia gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini adalah nilai ambang batas gitu ya, atau NAB gitu ya, yang disingkat dengan nilai ambang batas. Nah, jadi di sini gitu ya, nilai ambang batas itu adalah suatu standar nilai gitu ya. Nah, yang diperbolehkan gitu ya untuk terpapar gitu ya kepada pekerja gitu ya. Nah, selama 8 jam per hari gitu ya atau 40 jam per minggu gitu ya tanpa menimbulkan gangguan kesehatan gitu ya atau tendensi penyakit akibat kerja. Nah, ini adalah nilai ambang batas kalau di Indonesia.
Nilai ambang batas ini kalau di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 Bapak Ibu gitu ya. NAB yang biasa yang 8 jam ini, kemudian NAB yang PSD. PSD ini adalah pajanan singkat diperkenankan. Nah, atau bahasa Inggrisnya adalah STEL, yaitu short term exposure limit gitu ya. Nah, ini batasannya kalau yang NAB tadi adalah 40 jam per minggu atau 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, kalau yang PSD atau STEL ini gitu ya, itu batasannya adalah 15 menit. Maksimal 4 kali dalam satu shift-nya. Nah, ini adalah PSD atau STEL gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah KTD, Bapak Ibu gitu ya. Ini singkatannya adalah kadar tertinggi yang diperkenankan. Nah, kalau kadar tertinggi diperkenankan gitu ya, itu bahasa Inggrisnya adalah sailing. Sailing ini bukan singkatan ya Bapak Ibu, hanya sailing saja gitu ya. Nah, atau mungkin ada yang menyebutnya kalau istilahnya itu adalah IDLH. Immediately death for life and health. Nah, ini adalah sailing, yaitu kadar tertinggi yang tidak boleh dilampaui sama sekali sekejap pun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mencapai di sini posisinya gitu ya, out dari sana Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali mendekati lokasi itu, harus menjauh dari sana. Nah, biasanya kalau sudah mencapai di style gitu ya, misalnya ada kebocoran gitu ya, sudah mencapai style gitu ya, biasanya diberikan alarm ya. Ada notifikasi berupa lampu dan berupa sirene biasanya gitu ya. Nah, jangan mendekat gitu ya. Semuanya harus siap-siap untuk evakuasi. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi ada 3 nilai ya Bapak Ibu terkait dengan nilai ambang batas tadi gitu ya. Nah, ini mumpung saya tadi diingatkan oleh Pak Mauludin gitu ya. Nah, jadi ada 3 ya. Ada NAB itu standarnya adalah biasa 8 jam per hari, 40 jam per minggu. Ada PSD atau style gitu ya, itu hanya 15 menit dan maksimal hanya 4 kali ya dalam satu shiftnya. Kemarin berapa kali Pak Mauludin waktu kegiatan itu Pak? 3 kali, Bu. 3 kali kan? Nah, karena maksimalnya 4 kali ya. Dan itu butuh banyak orang pasti gitu ya. Banyak. Satu tim kemarin berapa Pak untuk yang kegiatan di sana? Timnya ada 4 orang, Bu. 4 orang ya. Nah, itu bisa dibayangkan ya Bapak Ibu gitu ya. Istirahatnya tidak cuma 10 menit, 20 menit loh ya. Istirahatnya minimal itu 1 jam loh ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi ini seperti kalau kita tos gitu ya. Jadi 15 menit itu kan masuk gitu ya. Keluar ini sudah masuk lagi gitu ya. Jadi kalau ketemu ya cuma tos gitu aja sama temennya gitu ya. Jadi ibaratnya PSD ini ya tos tadi gitu ya. Hanya masuk 15 menit keluar gitu ya. Bahkan mungkin belum sampai di 15 menit ya. Mungkin 2 menit atau 3 menit sebelum di 15 menit itu sudah harus keluar. Nah, ini adalah batasan-batasan tadi ya Bapak Ibu. Mungkin nanti dengan perkembangan pertanyaan dan sebagainya dari asesor itu mungkin ada gitu ya pertanyaan-pertanyaan terkait ini. Nah, ini adalah 3 macam gitu ya untuk nilai NAB-nya ya Bapak Ibu. Ada NAB yang biasa, biasanya NAB ini disebutnya dengan TLV TBA, threshold limit value time weight average gitu ya, rata-rata tertimbang waktu gitu ya. Nah, ini adalah NAB. Kalau PSD tadi gitu ya, TLV style gitu ya atau NAB PSD gitu ya, itu hanya 15 menit dan KTD tadi adalah NAB KTD atau TLV sailing. Nah, ini adalah beberapa apa namanya definisi ya untuk kegiatan-kegiatan gitu ya yang terkait baik itu dengan bahan kimia, faktor fisika, kimia gitu ya, itu terkait dengan NAB-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini adalah dari sisi izin kerja tadi gitu ya. Nah, yang ada di dalamnya gitu ya, izin-izin kerja ini apa yang harus ditandatangani atau apa yang harus dijelaskan di dalamnya. Satu, itu harus ada tanggal dan jam pelaksanaan karena kalau izin kerja ini kan terbatas dia. Tidak mungkin diberlakukan selamanya kan gitu ya.
Jadi ya hanya sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati tadi. Bu, bagaimana kalau misalnya kita mundur? Ya berarti mundur itu nanti harus ada izin kerja lagi. Karena hujan misalnya, betul ya Pak Mauludin ya? Pernah nggak nih Pak, udah diizinin gitu ya? Tapi tiba-tiba terkendala kondisi alam gitu ya, entah hujan atau apa misalnya gitu, nggak jadi kerja di sana, pernah nggak Pak? Ngurus izin lagi? Pernah Bu, sampai expired kan ngurus Heeh. lagi. Nah, itu ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini teman-teman saya yakin gitu ya yang terbiasa di lapangan gitu ya. Nah, ini untuk mengurus tadi ya, untuk izin kerja, melampirkan lagi JSA-nya gitu ya. Nah, ini pastinya gitu ya, itu ada kendala-kendala karena apa? Karena ada ini tanggal dan jam pelaksanaan. Mau dilakukan berapa hari misalnya begitu kan? Dari jam berapa sampai berapa harus dilakukan Bapak Ibu. Nah, ini gitu ya, mengapa? Karena kadang gitu ya, di beberapa lokasi itu potensi untuk fatality ini sangat besar gitu ya. Yang paling kemarin yang menampar kita gitu ya, itu adalah yang kejadian di kontainer limbah ya. Bayangkan hanya di kontainer limbah Bapak Ibu gitu ya. Tetapi di sana ada gas H2S. Jadi ceritanya yang di Rokan Hulu itu gitu ya, itu ada 3 pekerja gitu ya dari PPLI ya. Nah, itu yang di field service-nya. Jadi yang mereka kan punya yang field service ya. Jadi pelayanan untuk yang tidak di PPLI-nya tapi di lokasi mereka gitu ya, di lokasi yang punya tadi. Nah, itu ada 3, satu supervisor dari PPLI-nya, yang kedua adalah senior dan yang ketiga junior. Jadi prosedurnya sudah sesuai Bapak Ibu gitu ya. Jadi sudah sampai ke apa namanya memberikan ventilasi tadi ya, ada exhaust gitu ya, mechanical ventilation lah gitu ya, ada blower, ada exhaustnya gitu ya, kemudian sudah dialirkan juga air gitu ya, tujuannya adalah untuk menyerap gas-gas H2S ataupun gas-gas yang beracun tadi gitu ya. Nah, ini masih proses gitu ya untuk penggelontoran air tadi gitu ya. Nah, itu masih berlangsung. Nah, ini si juniornya itu mau mengecek apakah sudah bisa untuk dilakukan kegiatan berikutnya ataukah belum gitu ya. Jadi prosesnya itu dari mulai jam 7 pagi itu sudah dilakukan gitu ya. Kejadiannya saat itu adalah pas sholat Jumat karena dia kegiatan itu di Jumat gitu ya. Nah, pas sholat Jumat itu kan kalau orang-orang yang lainnya kan sholat Jumat gitu ya. Nah, untuk yang di bagian tadi itu kan tidak boleh kemana-mana gitu ya, harus siap di sana dan peraturan itu menyatakan bahwa tidak boleh ada pekerjaan. Pekerjaannya semuanya harus dizerokan gitu ya. Nah, sehingga mereka hanya idle saja, jadi tidak boleh kemana-mana gitu ya, menunggu gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman yang lainnya itu masih sholat Jumat tadi gitu ya. Nah, sehingga si inisiatif si junior ini gitu ya, itu akan melihat apakah ini sudah bisa dilakukan gitu ya untuk proses berikutnya gitu ya. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam gitu ya. Nah, dia lupa bahwa untuk masuk ke dalam itu meskipun proses sudah dilakukan gitu ya, tetap harus menggunakan APD yang sesuai. Jadi ada personal detektornya yang untuk gas H2S gitu ya. Juga ada masker ya Bapak Ibu, bahkan kalau perlu adalah respirator gitu ya. Nah, dia masuk, dia lupa gitu ya. Nah, dia sempat naik gitu ya, dia sempat naik. Terlihatlah oleh yang seniornya gitu ya, Bapak ini sudah 16 tahun gitu ya, berada di field service-nya PPLI gitu ya. Nah, beliau yang di junior ini sempat naik, terlihat gitu ya, akhirnya kolaps. Nah, si Bapak yang senior ini gitu ya, merasa dari sisi kemanusiaan gitu ya, itu kan anak buahku gitu ya, juniorku gitu ya. Nah, dia berniat untuk menolong Bapak Ibu. Nah, tapi gitu ya, sekali lagi karena di sana adanya gas H2S tadi gitu ya. Nah, beliau masuk gitu ya, tujuannya menolong malah akhirnya juga kolaps gitu ya, ikut jatuh juga. Nah, kemudian dari supervisor yang ada di tim itu gitu ya. Nah, itu melihat loh ini kok dua-duanya apa jatuh gitu ya, akhirnya dia masuk juga gitu ya untuk tujuannya menolong. Akhirnya ada 3 tadi yang masuk. Nah, dari kegiatan ini gitu ya, tidak ada orang yang tahu di sana gitu ya. Yang punya atau supervisor dari areanya gitu ya, yang punya area itu gitu ya. Itu selesai sholat Jumat gitu ya, kan melanjutkan kegiatan lainnya gitu ya. Terus beliau melihat kok ini tidak ada orang nih, 3 orang ini kemana gitu ya. Nah, beliau itu berpendapat bahwa ini mungkin baru cari makan biasa gitu ya, karena siang gitu ya, baru melakukan kegiatan gitu ya. Nah, cari makan, ditunggu sampai pukul 2:30 gitu ya, itu nggak balik-balik Bapak Ibu teman-teman. Akhirnya dia berinisiatif, oh jangan-jangan
ini jatuh nih gitu kan. Nah, akhirnya beliau ngedrain gitu ya. Jadi air yang sudah sudah digelontorkan tadi gitu ya. Beliau melihat kok ini airnya meluap nih gitu ya. Nah, sehingga begitu dia melihat airnya itu meluap langsung, wah ini jangan-jangan di dalam nih kecemplung nih gitu kan. Nah, sehingga di drain gitu ya, begitu di drain ya betul gitu ya. Ada helm yang mengambang gitu ya. Ya sudah, beliau sudah menganggap bahwa wah ini pasti ada fatality nih gitu ya. Nah, akhirnya betul Bapak Ibu. Jadi kegiatan itu di IPAL gitu ya dan ada 3 fatality ini gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cerita gitu ya, rangkaian dari kejadiannya. Nah, itu betul-betul terjadi gitu ya. Hanya di IPAL gitu ya yang kita anggap kadang itu hanya hal yang remeh-temeh ya istilahnya ya. Tapi ternyata di sana ada gas yang beracun tadi. Nah, ini adalah gambarannya ya Bapak Ibu untuk yang izin kerja. Jadi ada tanggalnya, lokasinya di mana, uraiannya, jenis pekerjaannya, tindakan yang diperlukan gitu ya. Tanggal dan jam habisnya masa izin. Nah, ini adalah yang tadi ya, expire tadi. Kemudian ada pengesahan izin kerja. Nah, jadi izin kerja ini sekali lagi yang menerbitkan adalah yang punya area. Nah, kita hanya melakukan permohonan izin kerja tadi dengan melampirkan JSA tadi, gitu ya, pekerjaannya apa, gitu ya. Nah, dengan fit for work biasanya kalau untuk pekerjaan, gitu ya. Kemudian ada prosedur kerja tadi ya teman-teman, bagaimana urutan bekerjanya, gitu ya, langkah demi langkah. Ada yang menyebutnya ini adalah IK atau WI, gitu ya. Ada yang menyebutnya SOP biasanya, gitu ya. Nah, ini adalah penyusunan tadi, gitu ya, untuk ke prosedur kerjanya. Nah, ini adalah gambaran perbedaan antara izin kerja dengan prosedur kerja dan instruksi kerja ya, Bapak Ibu teman-teman. Kalau untuk SOP itu biasanya dia rangkuman dari beberapa kegiatan gitu ya, karena satu SOP itu kadang digunakan untuk banyak kegiatan di sana. Sedangkan kalau instruksi kerja sama seperti JSA tadi, kalau instruksi kerja adalah spesifik, dia hanya untuk satu pekerjaan sama seperti JSA. Itu gitu ya. Kemudian ini yang perlu dicantumkan ya Bapak Ibu teman-teman, ada kondisi awal gitu ya, persiapan, dokumen acuan dan seterusnya. Nah, ini ada yang adalah kebutuhan yang ada di prosedur kerja gitu ya. Itu adalah yang terkait dengan izin kerja Bapak Ibu teman-teman. Sebelum saya lanjut untuk ke materi berikutnya, adakah yang ingin didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Oke ya. Bu Ani, Ya, maaf silakan Bu, Bapak. Mhm, ya Bu Ani, mau mhm, nanya untuk mhm, hirak, untuk pembuatan hirak, mhm, itu contohnya kan tadi pekerjaan mhm, kayak pekerjaan baru semua ya. Kalau mhm, mhm, umpamanya saya mhm. saya buatnya pekerjaan pemeliharaan nggak apa-apa ya Bu? Boleh, Pemeliharaan IPAL boleh. gitu, nggak Iya, apa-apa ya? boleh Pak. Boleh, boleh banget. Gitu ya. Karena saat ini yang saya lakukan itu. Yang paling apa ya, paling mudah untuk dipahami lah gitu gitu ya. Terus Boleh Bapak paling mudah diingat karena dalam waktu dekat kan. dilakukan, Ya, betul gitu ya. terima kasih Aman Bu. Bapak, sama-sama. Ya. Kalau Bapak sudah punya yang bentuk cetak, malah silakan aja langsung diupload Pak. Oh iya, ya Bu. Jadi nggak usah mikir. Ya, baik Bu. Oke ya teman-teman ya. Baik gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi silakan aja gitu ya. Jadi untuk apa namanya beberapa beberapa dokumen tadi ya yang dibutuhkan sebagai penunjang portofolio tadi ya. Nah itu ada HIRAK, ada JSA sementara gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu teman-teman gitu ya itu adalah yang terkait dengan inspeksi ya. Mohon maaf saya buka dulu yang terkait dengan inspeksi ya Bapak Ibu teman-teman ya. Mohon ditunggu sebentar gitu ya. Saya izin untuk share screen ya. Oke, sebentar. Untuk yang inspeksi tadi ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, saya langsung bukakan di formnya saja ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan terkait dengan form untuk inspeksi.
Oke. Ini di contoh dokumen inspeksi gitu ya. Salah satunya yang paling sering gitu ya. Ini yang ada. Oke. Nah, Bapak Ibu gitu ya, saya izin untuk materi berikutnya gitu ya. Itu adalah yang terkait dengan inspeksi ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi tujuan inspeksi sekali lagi itu adalah untuk menemukan potensi bahayanya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu gitu ya, di dalam inspeksi ini gitu ya, Bapak Ibu harus melihat gitu ya, potensi-potensi yang ada di lokasi yang akan atau peralatan yang akan dilihat tadi atau dicek tadi gitu ya. Contoh di sini Bapak Ibu gitu ya, itu adalah inspeksi untuk kamar mandi atau toilet. Mohon maaf, mengapa saya memberikan ini Bapak Ibu gitu ya, karena yang paling mudah Bapak Ibu. Di setiap rumah pasti ada kamar mandinya. Nggak ada yang namanya rumah nggak ada kamar mandi. Bahkan shelter pun yang digunakan untuk pekerja-pekerja konstruksi misalnya begitu gitu ya, itu pasti ada kamar mandinya gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu gitu ya, ini adalah tugas berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan gitu ya, atau kumpulkan dokumennya, yaitu dokumen inspeksi toilet. Satu yang harus dilihat di dalam inspeksi itu adalah beberapa hal yang menjadi potensi bahaya. Yang ada potensi bahayanya di dalam toilet itu adalah satu masalah lantai pasti. Betul ya teman-teman ya? Satu kondisi lantai. Apakah kondisi lantainya baik yang di luar ataupun yang di dalam itu basah, kering, ataukah licin? Kalau misalnya kondisi lantainya itu basah, berarti nanti di dalam checklistnya itu diberikan tanda ditolak Bapak Ibu. Jadi yang di checklist itu ditolak. Kemudian karena ditolak, maka berikanlah keterangan mengapa ditolak. Karena basah, misalnya seperti itu. Atau karena licin. Atau mungkin karena yang lainnya. Atau karena mungkin beberapa lantainya jebol misalnya keramiknya misalnya jebol sehingga di sana dia basah gitu ya becek gitu ya. Nah, itu nanti diberikan di keterangan ini Bapak Ibu. Oke ya. Kalau kondisinya baik, maka yang di checklist itu adalah yang di baik Bapak Ibu. Jadi kalau yang kondisinya baik bisa diterima, maka Bapak Ibu tidak memerlukan yang keterangan. Mengapa dia diterima nggak perlu. Tapi kalau itu ditolak, maka Bapak Ibu harus memberikan keterangan mengapa ditolak. Oke ya. Nah, kemudian tanda yang ditolak tadi Bapak Ibu gitu ya, harus Bapak Ibu gitu ya, buat gitu ya. Di bagian bawah ada yang disebut dengan rekomendasi Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, jadi di bagian bawah, nah ini adalah rekomendasi di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau kondisinya baik, tidak perlu diberi tanda yang ditolak, jadi yang diterima saja, yang dicentang gitu ya, tidak perlu diberi catatan. Tapi kalau nanti itu kondisinya tidak baik, berarti ditolak ya. Nah, berikan tidak baiknya kenapa? Contoh yang ada di sini adalah lantainya basah. Harus segera dibersihkan. Jadwal pembersihan dibuat untuk sehari 3 kali pembersihan. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah dari sisi rekomendasi. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau di sini yang dicentang itu adalah ditolak, berikan keterangan mengapa ditolak. Setelah ditolak tadi ada keterangannya, maka berikan rekomendasi tindakan perbaikannya. Apa tindakan perbaikannya? Lantai harus segera dibersihkan. Dibuatlah jadwal pembersihan untuk sehari itu 3 kali pembersihan, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah rekomendasi karena menolak harus diberikan rekomendasi perbaikannya. Jangan hanya ditolak aja nggak ada rekomendasinya, gitu kan? Nah, nanti nggak bisa diperbaiki dong, gitu ya. Nah, ini adalah tugas berikutnya dari Bapak Ibu. Intinya, inspeksi itu adalah untuk menemukan potensi bahaya, Bapak Ibu. Sampai di sini, tugas untuk inspeksi toilet, apakah